Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Oknum Hakim Tinggi, beliau mengajukan pertanyaan, apa kelebihan atau kehebatan Islam, itu pertanyaan, dibanding dengan yang lain tentunya. Jadi kehebatan, keistimewaan Islam di dunia ini apa, itu pertanyaannya. Nah, kalau pertanyaannya begini, maka kita cari jawaban yang hanya ada pada Islam. Karena artinya hebat atau kelebihan itu tidak bisa dibandingkan dengan agama-agama lain, gitu loh. Tapi kalau yang kita bicarakan masalah agama, harus bersumber dari ajaran-ajaran agama, masalah agama. Itu berbicara masalah agama, semua agama pasti berbicara tentang masalah gaib. Kalau bukan masalah menolak masalah gaib itu bukan agama, gitu. Dan Pak Hakim ini juga mengaku percaya adanya Tuhan, memang. Tapi terhadap para nabi, tampaknya rasanya Pak Hakim ini kurang mantap. Kembali pertanyaannya, kalau tanya masalah agama, tentu masalah yang nyangkut masalah gaib. Jangan bandingkan dengan masalah agama dengan pemeluk-pemeluknya. Itu ada beda sedikit. Misalnya bicara agama, terus mengaitkan dengan produksi bom pesawat dan lain-lain di Jerman dengan di Indonesia yang mayoritas Islam. Itu bukan masalah agama, itu nanti kita bicarakan. Jadi kalau berbicara masalah agama, apa kelebihan Islam? Kelebihan Islam yang tidak dimiliki agama lain ialah sejauh yang saya catat, satu, ajaran agama ini berdasar dalil akli dan nakli. Akli dan nakli telah kita bicarakan video nomor sekian. Intinya akli itu dasarkan akal, pikiran. Jadi hal-hal yang tidak masuk akal dan pikiran memang kita tolak. Tapi memang kalau sudah menyangkut masalah gaib, justru berakal inilah menyadari akal pikiran itu terbatas. Jadi maka ajaran Islam itu berdasar dua, dalil akli dan dalil nakli. Dalil nakli dalil yang dipindah dari sumber ajaran agama. Sumber ajaran agama itu adalah kitab sucinya. Kalau Islam ya Quran dan hadis, itu sumbernya berdasarkan akal dan pikiran. Ini bisa dibicarakan berdasarkan akal pikir. Ikuti debat yang pintar-pintar itu. Terus dua, ajaran Islam Tuhan itu Maha Esa. Jadi yang bertuhan, yang Maha Esa, itu yang jelas, tegas, tanpa embel-embel, itu hanya Islam. Yang lain masih ada memaksakan diri untuk menyesuaikan dengan arti yang Maha Esa. Di dalam Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa, itu memang Islam. Agama lain ya supaya bisa menerima lalu diartikan hal-hal yang dipaksakan sesuai gitu. Terus kelebihan Islam.
kitab sucinya, yaitu Quran, itu selengkapnya bisa dihafal di luar kepala oleh jutaan umat manusia. Termasuk anak-anak kecil. Ini tidak ada pada agama lain, tidak ada. Adapun Pak Hakim pernah berbicara bahwa Quran banyak versi, nanti kita bicarakan itu ya. Tapi di dunia ini memang ada lomba baca Quran, menghafal Quran. Itu hanya ada pada Islam. Terus ibadat yang nyangkut masalah gaib, salat, puasa, dan lain-lain, itu mencontoh Nabi atas perintah Nabi sebagai orang yang paham akan wahyu kitab Al-Quran. Bukan karangan pemeluk-pemeluknya atau pemimpin-pemimpinnya itu. Jadi salat, doa yang dicontohkan, yang dikarang oleh pemeluknya, itu tidak ada dalam Islam, itu yang diwajibkan. Terus Islam itu berkembang paling cepat dibanding dengan agama-agama lain di dunia ini. Agama lain misalnya Nasrani memang lebih banyak, lebih besar. Tapi besarnya itu setelah Nabi Isa wafat. Beda dengan Islam. Selagi Nabi Muhammad masih hidup, Islam telah berkembang di beberapa negara sekitarnya sana. Ketika ada penulis Amerika Michael Hatch, bukan Islam itu, bukan Muslim, meranking 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, itu Nabi Muhammad ranking pertama itu. Dengan alasan yang masuk akal. Pernah baca belum? Sana ya. Terus Nabi Muhammad itu tidak baca tulis, huruf, tapi menantang dunia. Jadi Pak Hakim pernah bicara tentang mereka yang punya S3, doktor, profesor, itu yang lebih diperhatikan. Tapi ingat, profesor, doktor di dunia ini, perorangan maupun bersama-sama, kolektif, tidak ada yang bisa memenuhi tantangan Muhammad yang buta huruf untuk membuat semacam kitab suci. Kan ada di sana, ini juga sudah saya bicarakan di video sebelumnya, tapi intinya ada kata-kata Quran, qul la ijtamatil insu wal jinnu wal ya'tu bimithli hadzal Quran la ya'tuna walau kana ba'duhum bi ba'din dhahir. Katakan Muhammad, andai kata berimpun jin dan manusia untuk membuat Quran, saya tidak bisa. Ya. Dan itu memang sampai sekarang terbukti itu. Dasar Al-Quran seluruhnya, Al-Fatihah saja, yang 7 ayat yang dihafal. Al-Fatihah ini setiap menit di dunia ini dibaca, bahkan terus-menerus. Kok tahu? Kok bisa? Sebab setiap berdiri dalam salat itu mesti baca Al-Fatihah. Sedangkan peredaran matahari di dunia ini sambung menyambung terus datang waktu wajib itu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Jadi tidak ada habis-habisnya di dunia ini jutaan manusia baca Al-Fatihah. Apa ada agama lain? Apa bisa menandingi itu? Itu kalau tanya apa kelebihan Islam. Jadi ini juga bermanfaat bagi orang awam. Islam, oleh karena itu Islam sekarang berkembang cepat di Eropa, Amerika. Ikuti itu video-videonya. Jadi barangkali ada orang yang hanya mendengar tentang Islam,
dari video-video atau berita tulisan dari musuh-musuh pembenci Islam. Mungkin ada yang gitu. Tapi ingat, terus sekarang terbukti Islam tidak bisa dikalahkan. Tapi Islam mengajarkan juga yang paling mulia ya bukan orang yang suku bangsa. Yang paling mulia adalah yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia manusia di dunia ini yang paling takwa. Bukan suku ini, suku itu, keturunan ini, keturunan itu, bukan. Tapi yang paling takwa itulah yang mulia. Islam terus mengajarkan akhlak tinggi, terutama kepada ibu bapak. Walaupun ibu bapak musyrik, syirik, kafir, tetap anak wajib jadi sahabatnya dan mencukupi kebutuhannya. Itu ada dalam Quran, video nomor sekian, bisa dibaca itu. Ini memang akhirnya di antara bincang-bincang Pak Hakim saya dengarkan juga percaya kepada Allah, tapi kepada Nabi masih tampaknya ragu. Nah ini namanya juga belum beriman. Masa Pak Hakim ini mengatakan semuanya kekuasaan Allah. Dan beliau datanglah dunia ini bukan kehendaknya, tapi kehendak Allah. Apapun yang ada adalah kehendak Allah. Oleh karena itu terserah nanti di sana Allah bagaimana. Itu diantara bincang-bincang Pak Hakim tentang pasrah. Tentang pasrah ini ada dua kemungkinan. Ada pasrah yang betul, benar. Ada pasrah yang sesat. Ini secara mudah saya terangkan kisah Tonotini. Jadi Pak Hakim ini kok tampaknya pasrah untuk tidak beragama, tapi bertuhan. Apa betul begitu? Saya sendiri, pemahaman saya ya barangkali mudah-mudahan keliru dan tidak begitu. Tapi andai kata betul bertuhan, tapi tidak beragama, pasrah, ini sama dengan gulungan tono. Pasrah yang betul itu gulungan tono. Nanti kita sambung lagi ya pertanyaan-pertanyaannya. Ada memang pertanyaan-pertanyaan yang baik, menarik, mudah-mudahan bermanfaat bagi orang awam. Sekian ke ini. Jadi di antara arti Islam kan memang berserah diri. Arti kata Islam ada arti selamat, berserah diri. Jadi berserah diri terhadap ajaran Nabi yang memang punya mukjizat, punya bukti. Jadi yang betul itu pasrah untuk beriman beragama, sesat pasrah untuk terserah kepada Allah kemana dimasukkan, sebab beliau sendiri juga merasa tidak ya rencana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.